Halo semuanya, balik lagi dengan saya Vicky Andani. Pada video kali ini saya akan melanjutkan dari video sebelumnya, yaitu tenang di setiap situasi darurat part 2. Oke, jadi jika di video sebelumnya saya sudah memberikan contoh dan alasan mengapa kita harus tetap tenang, maka pada video kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana menjaga rasa tenang. Nah, ketika kita mengalami tingkat stres yang tinggi atau merasa marah, kita dengan mudah kehilangan ketenangan dan menyerang seseorang tanpa memikirkan apa yang kita katakan atau lakukan. Hal ini membuat kita lebih sulit menyelesaikan masalah atau bergaul dengan orang lain, dan membuat hidup kita menjadi lebih sulit secara keseluruhan. Mengutip kembali tulisan Valerie, meskipun kita tidak mungkin selalu bisa mengendalikan orang-orang dan situasi di sekitar kita, tapi dengan tetap tenang, kita bisa mengendalikan bagaimana kita bereaksi terhadap mereka. Saat kita merasa kesal karena suatu masalah, luangkan waktu sejenak untuk bernafas dalam-dalam dan fokus. Mungkin ada gunanya meninggalkan situasi tersebut selama beberapa menit. Ini akan memberikan kita waktu untuk menenangkan diri sebelum kembali mengatasi masalah dengan efektif. Nah, berikut akan saya sampaikan beberapa hal yang dirangkum dari tulisan Valerie. Beberapa tips untuk tetap tenang. Yang pertama, tarik nafas dalam-dalam dan ingatkan diri kita bahwa semuanya akan baik-baik saja. Meskipun kita tidak mempercayainya saat ini, bernafas dengan benar sangat penting untuk menjaga ketenangan kita. Dan mengulangi mantra ini berulang kali dapat membuat kita mendapatkan kembali perspektif. Selain itu juga mengingatkan kita bahwa ada orang yang peduli pada kita dan akan membantu kita jika mereka bisa. Kedua, jangan biarkan ketakutan menguasai kita. Sebaliknya, fokuslah pada hal-hal positif yang mengalihkan perhatian, seperti betapa menyenangkannya cuaca di luar hari ini, atau betapa menyenangkannya liburan teman kita minggu lalu. Meskipun mungkin tidak terlihat berarti pada awalnya, gangguan kecil dapat membuat perbedaan besar serta membantu kita merasa lebih baik terhadap diri kita sendiri dan kehidupan kita secara keseluruhan. Ketiga, tanyakan pada diri kita, apa yang akan dilakukan oleh orang paling bijaksana yang saya kenal? Pikirkan apa yang akan dilakukannya dalam situasi ini. Tipe orang yang memiliki kehidupan teratur dan tahu bagaimana mengatasi stres tanpa kehilangan ketenangan. Kemudian, coba tiru tindakannya. Dan yang keempat, coba meditasi kesadaran atau mindfulness. Setiap latihan pernafasan dalam akan membantu kita mengurangi stres dan mendapatkan ketenangan kembali. Dengan meditasi mindfulness, kita dapat mempelajari teknik pernafasan yang benar yang akan membantu tidur lebih nyenyak, dapat mengatasi stres dan kecemasan yang akan membantu saat kita berada dalam situasi sulit. Adapun Dr. Gal Gross memberikan beberapa teknik relaksasi melalui tulisannya yang berjudul Staying Calm During an Emergency Can Save Lives, yang dapat membuat kita tenang dalam keadaan darurat, yaitu teknik pertama, relaksasi progresif, cepat, hanya memakan waktu 1 menit, yaitu meremas dan melepaskan seluruh otot tubuh secara isometrik dan bersamaan sebanyak 3 kali, akan mengurangi stres pada tubuh dan langsung membuat kita rileks. Teknik kedua, pernafasan. Cukup meluangkan waktu 1 menit untuk menarik nafas hingga hitungan ketiga, tahan hingga hitungan ketiga, dan hembuskan nafas hingga hitungan ketiga. Diulangi sebanyak 3 kali sambil mengucapkan dan mengusahakan perhatian setiap kali pada kata relax. Otomatis akan menenangkan pikiran. Yang teknik ketiga, buat visualisasi. Pejamkan mata kita selama 1 menit dan fokuslah pikiran pada beberapa isyarat yang menenangkan. Misalnya, tempat yang kita datangi untuk bersantai, pantai, pegunungan. Kemudian tahan gambar itu dalam hitungan ketiga. Ini akan menurunkan tekanan darah, menurunkan detak jantung, dan mengurangi stres. Teknik keempat yaitu gerakan tubuh Qigong sederhana, dilakukan sebanyak 3 kali, akan memfokuskan tubuh serta membuat titik-titik stres yang membeku dan tersumbat. Hal ini akan segera mengurangi ketegangan sambil menenangkan tubuh, karena membuat kita merasa terhubung dengan fisik kita dan membantu berkonsentrasi, menyadari bahwa tubuh kita adalah instrumen kita sendiri dan berkinerja terbaik saat terintegrasi dengan pikiran. Like sometimes the best way to solve a problem is to breathe. Nah,
Contohnya ketika anak-anak masih kecil, Dr. Gelbers memiliki tangga kecil yang disimpan di kamar tidur mereka. Dia mengajari mereka cara mengeluarkan tangga tersebut dari jendela jika terjadi kebakaran. Selain itu, Dr. Gale juga memberitahu mereka langkah-langkah yang harus diambil. Tidak boleh melihat ke belakang, segera keluar dari rumah, lari menjauhi dari bahaya, dan tidak perlu khawatir atau mencari orang tua mereka. Alih-alih anak-anak diajarkan untuk segera pergi ke tetangga yang ramah dan meminta bantuan. Dr. Gale dan suaminya juga mengajari anak-anak mereka cara menelpon nomor darurat 911. Sejak usia 2 tahun, mereka sudah tahu nama mereka, alamat rumah mereka, dan diajarkan bahwa jika ibu atau ayah mereka tidak dapat membantu, mereka bisa menelpon nomor tersebut dan memberitahu operator sesuai dengan usia mereka dengan kata-kata sederhana seperti mama sakit tolong atau ayah sakit tolong. Oleh karena itu, penting untuk tetap tenang dalam menghadapi bahaya, penting untuk menghindari sikap reaktif, dan penting untuk dengan sengaja mencari cara menjaga ketenangan. Menurut Kevin Down, ada pepatah di kalangan pembalap mobil, slow in the cockpit equals fast on the track. Artinya, mengendalikan kendaraan dengan tenang, hati-hati, dan mengikuti teknik-teknik yang benar akan menghasilkan performa yang lebih baik daripada mengemudi terlalu cepat dan tidak terkendali. Nah, ingatlah bahwa tugas penting yang diperlukan untuk bertahan hidup seperti menelpon bantuan, menghentikan pendarahan, memberikan CPR, mengharuskan kita untuk tetap tenang. Anak-anak cenderung meniru reaksi orang tua mereka, sehingga ketenangan kita dapat membantu meredakan kepanikan secara umum. Meskipun banyak halangan yang dapat mengganggu kemampuan untuk tetap tenang, terus melatih diri adalah langkah terbaik dalam mengatasi hal tersebut. Nah, jadi itu semua adalah ringkasan, contoh, cara, dan kenapa kita harus selalu tetap tenang di situasi darurat. Karena ketika kita tetap tenang dalam situasi darurat atau situasi apapun, it can save lives. Okay, so thank you, see you next time, bye.